Halo teman-teman semua. Sebelumnya kalian dulu, saya Elmus Abdul Rosid. Di sini saya bakal sharing dan cerita-cerita buat menghibur kalian semua. So, it's time for scary stories. Oke, saya ingatkan sebelumnya, jangan nonton ini sendirian. Kalau kalian gak berani, dan pasang handsfree atau earphone biar lebih ngebawa kalian masuk ke dalam suasana cerita yang bakal saya bawain. Langsung aja ke cerita pertama. Jadi kali ini saya akan berbagi cerita yang berbau mistis tentang rumah saya. Cerita ini bertujuan bukan untuk menakuti kalian, tapi lebih ke saling menghargai dan ya masing-masing saja. Waktu itu hari Rabu kalau gak salah, dan cuaca pagi itu lumayan mendung. Posisi saya saat itu lagi siap-siap mau berangkat kuliah. Karena udah mau telat, akhirnya saya langsung mandi aja tuh. Tapi sebelum mandi dan masuk ke kamar mandi, saya spontan melihat keluar jendela. Dan di situ ibu saya lagi nyapu di halaman depan. Sangat amat jelas saya melihat ibu saya lagi nyapu di halaman depan. Ya udah tuh, akhirnya saya langsung mandi di kamar mandi depan karena buru-buru juga. Jadi tuh di rumah saya ada 2 kamar mandi. Kadang saya pakai kamar mandi belakang, kadang juga mandi di kamar mandi depan. Tujuannya sih kalau lagi banyak saudara yang nginap atau kumpul keluarga, jadi gak harus ngantri buat gantian pakai kamar mandi. Nah, setelah mandi selesai, saya tengok ibu saya dari jendela. Ternyata masih di halaman depan, lagi duduk di depan rumah sambil pegang sapu lidi. Gak lama saya pakai baju terus keluar kamar, ibu saya sudah di dapur, entah masak apa dan mempelangi saya. Nah, ceritanya saya mau pakai celana jeans hitam yang biasa saya pakai, tapi gak ada di lemari pakaian saya. Akhirnya saya tanya ibu saya, kasih tahu dong ya kalau kita nyari sesuatu tapi gak ada. Terus kalau nanya ibu pasti tiba-tiba ada. Langsung deh saya tanya ibu gini, Bu, celana jeans hitam yang kemarin disetrika di mana ya? Kok gak ada di lemari? Saya ngomong pakai suara yang biasa saja, gak keras, gak kecil juga. Ya kayak lagi ngobrol di dalam rumah dan suatu ruangan yaitu dapur. Tapi ibu diem aja pas saya tanya. Akhirnya saya ke kamar depan buat cari celana yang biasa ditaruh di tempat setrikaan. Mungkin belum dirapihin sama ibu saya. Pas saya ke kamar depan, saya ke jendela dan lihat ibu masih nyapu di halaman depan. Deg. Perasaan saya gak enak tuh di situ. Masa iya ibu saya bolak-balik dari halaman depan ke dapur terus sebaliknya tanpa saya sadarin dan secepat itu pindahnya. Ya gak mungkin lah, masa cepet gitu. Nah dalam hati, udah bilang dalam hati, wah ada yang gak beres nih. Akhirnya saya keluar dan nanya sama ibu, Bu, ibu tadi ke dapur? Ibu saya bilang, enggak, jadi tadi belum masuk. Tuh lihat, masih banyak yang belum diberesin. Di situ saya lagi ngatur tanaman di halaman depan, kayak nyabutin daun dan udah mati, terus dikasih pupuk gitu. Sekalian nyapu teras. Abis itu saya tanya lagi, terus tadi yang masak di dapur siapa? Dan ibu bilang, salah lihat kali. Langsung deh balik lagi ke kamar dan nengok ke dapur. Mau tahu gak apa yang saya lihat? Bener-bener gak ada siapa-siapa di dapur. Sepi kayak biasa. Peralatan masak yang dipakai juga gak ada yang diletakin di meja. Semua rapi di tempatnya. Pagi-pagi udah mah cuaca lagi mendung, ngalamin hal aneh begini makin gak karuan rasanya.
Di kamar saya langsung baca-baca doa tuh dan lumayan lebih tenang. Akhirnya saya pamitan ke ibu mau berangkat ngampus. Di sepanjang jalan masih kepikiran hal aneh yang dialami di rumah tadi. Tapi kepikiran itu hilang begitu saja pas ketemu teman-teman dan ngobrol buat ilangin keresahan. Nah, kalau teman-teman jadi saya, apa yang bakal teman-teman lakuin? Kasih tahu jawaban di kolom komentar ya. Dan kalau teman-teman punya cerita horor atau mistis, boleh tuh kalian sharing sama saya. Dan kalau cukup menarik, pasti bakal saya bawain ulang ceritanya di sini. Oke, segini dulu ya cerita dari saya pribadi. Ingat loh, ketika kamu lagi sendiri, sebenarnya kalian tuh gak sendiri loh. The story is over. Bye.